Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Hestri yang akan menemani kalian pada pembelajaran hari ini melalui kegiatan belajar dari rumah. Agar kita tetap sehat, jangan lupa kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dan menjaga pola hidup sehat. Makan makanan yang sehat dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Walaupun kita masih belajar dari rumah, kalian tetap mandi pagi, berpakaian bersih dan rapi, sarapan, serta menyiapkan peralatan belajar kalian. Jika sudah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu sesuai dengan agama masing-masing. Agar kita diberi kemudahan dalam mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita masih membahas tema 3, benda di sekitarku. Memasuki subtema yang keempat, yaitu keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pada pembelajaran yang kelima. Ibu harap setelah mempelajari materi ini, kalian dapat mengidentifikasi urutan proses terjadinya hujan. Menceritakan kembali proses terjadinya hujan, menyusun informasi secara tertulis tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan, dan menyatakan lama waktu kegiatan dalam satuan waktu. Pernahkah kalian memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Mari kita pelajari proses terjadinya hujan. Air permukaan menguap terkena panas matahari. Uap air membentuk awan yang berwujud gas. Kemudian awan terkena suhu dingin dan terjadi proses mengembun. Membentuk awan yang berisi titik-titik air. Awan tertiup angin, dan angin membawa butiran yang berasal dari awan ke daerah yang memiliki suhu rendah. Kemudian butiran air tersebut berkumpul menjadi semakin besar dan semakin berat. Kemudian turunlah hujan. Air hujan yang turun kemudian sebagian meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Dan sebagian lagi mengalir ke sungai dan ke laut untuk kemudian menguap lagi terkena panas matahari. Nah, anak-anak, itu tadi proses terjadinya hujan. Jika kalian sudah paham, sekarang coba kalian urutkan proses terjadinya hujan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jika sudah kalian urutkan, kalian ceritakan kembali proses terjadinya hujan secara urut. Nah, anak-anak, Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Lamanya hujan dapat kita hitung dengan cara, sekarang coba kalian perhatikan waktu hujan turun dan waktu hujan berhenti. Lama hujan turun
dapat kita hitung dengan cara menuliskan awal terjadinya hujan. Awal terjadi hujan pada pukul 7:15 menit. Pukul 7:15 menit sampai dengan pukul 8 adalah 45 menit. Kemudian dari pukul 8 sampai dengan pukul 9 lamanya adalah 1 jam. Dari pukul 9 sampai dengan pukul 9:10 lamanya adalah 10 menit. Lamanya hujan turun dapat kita hitung dengan menjumlahkan 45 menit ditambah dengan 1 jam ditambah dengan 10 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam lebih 55 menit. Atau kita juga dapat langsung menghitung dengan cara mengurangkan waktu hujan berhenti dengan waktu hujan mulai turun. Pukul 9:10 menit hujan berhenti. Pukul 7:15 menit hujan mulai turun. Kita kurangkan 10 dengan 15. 10 tidak bisa dikurangkan dengan 15. Maka kita harus pinjam ke 9. 9 bisa kita rubah menjadi 8 dan 1. 1 kita rubah menjadi satuan menit, yaitu 60 menit. 60 menit kita jumlahkan dengan 10. Maka akan menghasilkan 70 menit. Nah, 70 menit ini yang kita kurangkan dengan 15. Maka hasilnya di sini kita tulis 55 menit. Setelah itu kita kurangkan 8 dengan 7. Maka hasilnya adalah 1. Jadi dapat dihasilkan 1 jam lebih 55 menit. Nah, anak-anak, kita perhatikan contoh yang kedua. Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6:25. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Kalian perhatikan, Udin berangkat dari rumah pukul 6:25 menit. Waktu yang diperlukan untuk sampai ke sekolah adalah 30 menit. Nah, kita dapat menghitung waktu Udin sampai di sekolah dengan cara menjumlahkan ya dari awal Udin berangkat dengan lamanya Udin di perjalanan. Kita jumlahkan ya, 6:25 ditambah dengan 30. Kita simpan angka 30-nya lurus dengan angka 25. Karena satuannya sama, yaitu menit. Kita tuliskan 25 ditambah dengan 30 sama dengan 55. Setelah itu kita turunkan. 6 kita turunkan ke bawah. Maka pukul 6:25 ditambah dengan 30 hasilnya adalah 6:55. Jadi Udin sampai di sekolah pada pukul 6:55 menit. Anak-anak, jika kalian sudah paham, sekarang coba kalian selesaikan soal-soal berikut ini. Kalian tuliskan pada buku kalian. Kalian tuliskan juga dengan cara mencari hasilnya. Nah, ini latihan yang berikutnya. Kalian bisa tulis caranya di bawah tabelnya. Nah,
Anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai. Tetap belajar dengan semangat. Ikuti protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Sampai bertemu lagi dengan Ibu pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.